Halo guys, ketemu lagi dengan aku Yurida. Nah, pada video kali ini aku mau bahas mengenai psikologi pendidikan khususnya buat anak usia sekolah dasar. Nah, kita kan udah cukup umur gitu ya buat belajar mengenai parenting education, karena tidak lama lagi kita juga bakalan jadi orang tua buat anak-anak kita nanti. So, biar lebih rinci dan singkat, di sini aku cuma mau sharing aja tentang gimana sih perkembangan sosial pada anak, khususnya anak usia sekolah dasar. Oke, sebelumnya, kenapa sih kita harus tahu dan paham mengenai perkembangan sosial pada anak? Karena kita sebagai orang tua atau pendidik, atau orang yang bisa dikatakan lebih dewasa dari anak, kita dituntut untuk bisa memahami setiap tahap perkembangan anak, terlebih lagi dari segi sosial atau hubungannya dengan orang lain, dan hal itu menjadi hal yang baru dirasakan oleh anak. Nah, agar lebih bisa memantau sejauh mana sih perkembangan sosial anak, kita harus tahu dulu nih beberapa informasi penting mengenai tahap perkembangan sosial bagi anak. Oke, yang pertama, bagaimana sih pentingnya kemampuan sosial bagi anak? Perkembangan sosial adalah proses saat anak belajar, berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Nah, melansir dari Scan of Northern Virginia, perkembangan sosial merujuk pada bagaimana seorang anak mengenal dan bersahabat dengan teman-temannya. Kemampuan sosial bagi anak penting berkembang dengan baik karena akan mempengaruhi kemampuan anak dalam sisi kognitif dan emosi. Oke, yang kedua, apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan sosial pada anak? Yaitu bisa dari keluarga, kematangan anak itu sendiri, lalu dari status ekonomi keluarganya, tingkat pendidikannya, dan kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi anak itu sendiri. Nah, dari beberapa faktor sebelumnya, aku di sini cuma mau bahas salah satunya aja, yaitu peran dari keluarga. Karena dari keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak, terutama perkembangan sosialnya. Jadi, buat kita calon orang tua, kita harus maksimal mungkin dalam memberikan suasana dan tata cara kehidupan keluarga yang kondusif bagi sosialisasi anak. Terjadinya proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, baik dari pola pengasuhannya dan bahkan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas. Yang terakhir, aku pertegas lagi bahwa perkembangan anak yang optimal seperti membangun rumah yang harus memiliki fondasi yang kuat. Orang tua diharapkan dapat mempersiapkannya secara menyeluruh sehingga anak memiliki kemampuan beradaptasi yang baik di lingkungannya. Sekian, terima kasih. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kita semuanya. See you all!